5 dan 6? Baik, Bu. Bagaimana? Apakah hari ini hadir semua? Hadir, Bu. Siapa? Saya. Jaja? Hadir, Bu. Baik, ternyata semua kelas 5 dan kelas 6 untuk kelas kita hari ini hadir semua. Silakan untuk ketua kelas disiapkan. Diri. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa billahi nabiyya wa rasulah. Allahumma la alaina ni'mataka wansyur alaina min rozai birahmatika ya. Oke, nah Ibu, kelas 5 dan kelas 6. Hari ini untuk kelas 5 kita belajar tema berapa, nah Ibu? Tema 9, benda di sekitar kita. Subtema 2. Subtema 2 itu apa? Benda-benda dalam kegiatan ekonomi. Iya, benda-benda dalam kegiatan ekonomi pembelajaran 1. Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dengan IPA. Kemudian untuk anak kelas 6, hari ini kita belajar tema berapa, Nak? Tema 9. Tema 9 adalah menjelajah Angkasa 2. Subtema 1. Subtema 1 Keteraturan yang menakjubkan. pembelajaran 3. Kita hari ini akan belajar muatan IPS dan bahasa Indonesia. Adapun yang akan kita pelajarin hari ini anak ibu kelas 5 dan kelas 6 adalah tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Kelas 5 kita akan belajar muatan bahasa Indonesia adalah tentang iklan. Sebelum ibu menjelaskan tentang iklan, anak ibu ada yang tahu tidak apa itu iklan? Ya, Bu. Saya, Bu. Ya. Iklan itu yang mempromosikan produk. Iklan itu yang sering muncul di televisi. Baik, terima kasih. Benar sekali apa tadi kata teman kamu, Pino. Iklan adalah apa tadi sayang? Yang mempromosikan produk. Iya, yang mempromosikan produk. Apa itu Gavin lagi iklan? Iklan itu yang sering muncul di televisi. Iya, iklan itu sering kita lihat di televisi. Kalau kamu nonton sinetron, biasanya itu ada jeda. Jeda itu iklan. Yang gunanya untuk apa? Iklan itu bersifat mempromosikan suatu produk yang mau bagaimana biasanya? Yang mau dijual. Nah, iklan itu yang akan kita pelajari hari ini di buku kita. Anak ibu di halaman berapa? Di halaman 55. Iklan itu terbagi atas 3. Kalau iklan di televisi itu termasuk iklan apa? Iklan media elektronik. Media elektronik, benar sekali. Nah, pembagian iklan media elektronik itu ada 3, Reno. Yang pertama itu namanya iklan radio. Kemudian yang kedua itu iklan televisi. Dan yang ketiga adalah iklan internet. Baik, anak ibu, yang seperti ibu katakan tadi, iklan tadi ada 3. Di sini ada contoh iklan berdasarkan dengan yang ibu katakan tadi. Ada iklan televisi, kemudian ada iklan radio, dan ada contoh iklan internet. Kamu boleh lihat. Baik anak ibu, tadi ibu sudah memberikan beberapa gambar contoh iklan televisi, iklan radio, dan satu lagi iklan internet. Nah anak ibu, dari penjelasan yang sudah ibu berikan, kemudian kamu sudah membaca apa
apa itu iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Ayo, ada nggak di antara anak ibu yang mau maju ke depan untuk menjelaskan menurut kamu apa iklan tadi? Saya, Bu. Oke, Gapin dan Pino, maju ke depan. Kamu, iklan apa yang mau kamu jelaskan? Boleh? Yuk, biar dengan temennya. Iklan televisi menurut saya adalah iklan yang bisa dilihat. Ya, iklan televisi adalah iklan yang bisa dilihat dan bisa didengar kan? Oke. Dino mau jelasin? Iklan radio. Oke. Iklan radio menurut saya adalah iklan yang hanya bisa didengar. Iya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pino dan Gavin. Baik, anak ibu, dari penjelasan yang sudah ibu berikan, kemudian teman kamu juga udah menjelaskan apa itu iklan yang ketiga tadi, baik iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai pembelajaran kita hari ini. Ayo dituliskan. Yang pertama, sebutkan apa yang dimaksud dengan iklan. Kedua, sebutkan apa yang dimaksud dengan iklan. Dan kedua, tuliskan 3 jenis iklan media elektronik. Baik anak ibu, untuk kelas 5 silakan dikerjakan tugasnya. Anak ibu kelas 6, apa kabarnya? Baik, Bu. Masih semangat? Semangat. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Nah, tadi ibu katakan di awal bahwa di kelas 6 ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang cerita fiksi. Cerita fiksi di sini ada sebuah cerpen. Sebelumnya ibu mau tanya, apa itu cerita fiksi? Cerita yang tidak nyata. Iya, cerita yang tidak nyata. Boleh bersifat hayalan, boleh cerita dalam kehidupan sehari-hari yang belum tentu terjadi. Nah, di halaman berapa itu kita akan membahas tentang cerita fiksi? Iya, kita membahas cerita fiksi sebuah cerpen di halaman 30 yang berjudul apa nih, Bu? Cerita. Iya, sebelumnya silakan baca terlebih dahulu supaya tahu apa isi dari cerita cerpen tersebut. Baik anak ibu, tadi sudah ibu suruh untuk membaca sebuah cerpen yang berjudul apa nak? Cerita. Ayo, siapa yang tahu atau kamu semua tahu apa isi cerita dari si hitam itu? Cerita yang bernama si hitam hilang dari rumahnya. Iya, anak ibu pintar sekali. Ceritanya tadi tentang si hitam kucing Rina yang hilang. Tokohnya siapa saja ya? Kak Irma, Rina, Mbak Tati, dan teman-temannya. Iya, pintar sekali nak. Tadi tokoh-tokohnya sudah kamu sebutkan. Nah, tugas kamu sekarang adalah, silakan ditulis anak ibu. Tugas kamu sekarang adalah coba kamu ceritakan. Berarti kamu tuliskan di buku tulis kamu ceritakan kembali dengan kata-kata kamu sendiri cerita cerpen tersebut. Itu yang pertama. Ceritakan kembali ya, kamu tuliskan dulu. Kamu tuliskan setelah kamu baca tadi, kamu tuliskan ceritanya itu bagaimana menurut bahasa kamu. Yang kedua, tuliskan nama tokoh dan perwatakan dari tokoh. Baik anak ibu kelas 5 dan kelas 6 masing-masing sudah memiliki tugasnya. Silahkan dikerjakan supaya bisa kamu kumpulkan dan kita akan melanjutkan kegiatan belajar selanjutnya. Oke anak ibu, untuk pembelajaran selanjutnya baik kelas 5 dan kelas 6 kita akan belajar tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, tadi kamu udah lihat
Di pembelajaran kelas 5 kita akan belajar tentang zat tunggal dan zat campuran. Nah, anak ibu kelas 5 dan kelas 6 ini juga pengetahuan untuk kamu, karena nanti di kelas 6, kelas 5, kelas 6 juga mempelajari tentang ini, larutan. Nah, zat tunggal itu apa, Nah? Di sini ibu akan memberikan percobaan kepada kamu. Ini air putih ini merupakan zat tunggal yang di dalamnya tidak ada unsur apapun. Selanjutnya ibu ada pegang apa ini ya? Nutrisari. Pasti semua suka ini kan? Kalau pulang sekolah panas-panas buat nutrisari pakai es. Selanjutnya ini yang biasa diminum sama ayam, bapak. Nah, kita akan membuat larutan dari nutrisari ini. Boleh bantu buka Ferdiansa? Kita larutkan ya, Nak. Baik, anak ibu kelas 5 dan 6, ini tadi adalah larutan nutrisari ya. Nutrisari, kemudian di sini ada kopi. Kalau kita perhatikan anak ibu, di dalam ini ya, di dalam larutan nutrisari ini ada apa aja bahannya? Air dan nutrisari. Kalau kita lihat, ada nggak sisanya? Tidak ada ya. Semua habis larut dengan air. Nah, ini termasuk zat campuran. Kalau air putih ini tadi, air mineral tadi, ini termasuk zat tunggal. Kemudian ini zat apa? Campuran. Karena di dalam kopi ini ada air, ada kopi, dan ada gula. Kemudian zat campuran itu ada terbagi dua. Yang pertama itu homogen namanya. Kalau kita lihat, masih kelihatan nggak di sini? Masih kelihatan nggak di sini? Nah, anak ibu coba perhatikan, tadi di sini ada dua larutan ya. Ada larutan dari nutrisari dan satu lagi itu kopi. Kita belajar tadi adalah zat tunggal dan campuran. Zat tunggal zat tunggal itu ini air yang di dalamnya tidak ada campuran yang lain, tidak ada senyawa yang lain. Tetapi untuk yang dua larutan ini, baik kopi dan nutrisari, ini terdapat ada bagian-bagian yang terlarut di dalamnya. Kalau kita lihat nutrisari, ada ampasnya enggak ya? Kalau kopi biasanya ada ampasnya enggak? Ada ampasnya. Kalau kopi hitam biasanya ada ampasnya. Tapi kalau kopi luwak ya? Nah, kopi luwak itu nggak ada ampasnya. Untuk kopi hitam biasanya ada ampasnya. Ini disebut zat campuran heterogen. Ya, yang ada ampasnya itu heterogen. Kemudian yang tidak kelihatan ampasnya, yang tercampur seluruhnya seperti air, sama ini campuran homogen. Nah, ibu kelas 5, tadi kita udah membuat larutan. Kita tadi sudah belajar apa itu zat tunggal. Kemudian kita sudah belajar apa, Bino? Zat campuran. Zat campuran terbagi dua, yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Zat campuran homogen itu apabila dilarutkan dia tidak kelihatan ampasnya, tidak kelihatan senyawa yang masuk ke dalam larutan itu. Sedangkan heterogen, kalau heterogen bagaimana? Ya, seperti kopi yang kelihatan ampasnya. Kamu adalah, ayo ditulis. Tuliskan. Tuliskan 5 contoh. Tuliskan 5 contoh larutan atau minuman
dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk zat campuran. Masih semangat anak kelas 6? Masih, Bu. Ya, kita lanjut pembelajaran kita. Ini muatan IPS tentang modernisasi. Ya, biasanya modernisasi berkaitan dengan kecanggihan teknologi dan mempengaruhi keadaan masyarakat, apalagi pengaruh terhadap sosial budaya, alat-alat rumah tangga yang digunakan. Kemudian biasanya alat rumah tangga itu yang digunakan yang lebih modern, yang berfungsi untuk apa? Untuk membantu manusia dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Coba kamu perhatikan gambar yang sudah Ibu berikan. Dari gambar yang sudah Ibu berikan, tugas kamu adalah yuk kamu gunting, kamu tempelkan yang keterhubungannya ada. Contoh nih, dahulunya petani itu membajak sawah menggunakan apa? Api, kerbau ya, dengan tenaga kerbau. Kemudian dengan adanya kecanggihan teknologi, modernisasi yang terjadi sekarang, kemudian petani membajak sawah dengan alat traktor. Silakan kamu gunting, kamu tempelkan sesuai dengan temannya. Berarti alat yang masa lampau dan masa sekarang. Baik anak ibu, baik kelas 5 dan kelas 6 masing-masing sudah ada tugasnya yang berkaitan dengan benda-benda yang ada di sekitarmu. Tadi di kelas 5 kita sudah belajar tentang zat tunggal dan campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk kelas 6 kita belajar tentang modernisasi. Nah, untuk yang pertama Ibu mau kelas 5 duluan nih. Kelas 5 silakan maju untuk menjawab pertanyaan yang sudah kamu kerjakan. Contoh larutan zat campuran dalam kehidupan sehari-hari. Kopi termasuk zat heterogen. Nutrisari termasuk zat homogen. Terima kasih untuk anak ibu kelas 5. Kita lanjutkan untuk kelas 6. Silakan yuk maju ke depan. Tampilkan hasil kerjaan kamu tentang modernisasi. Yang biasa ditaruh di rumah saja sebelum modernisasi. Telepon yang bisa dibawa kemana-mana sesudah modernisasi. Ya, kalau untuk Cahya, pada zaman dahulu petani membajak sawah membajak sawah menggunakan kerbau sebelum modernisasi. Kalau sekarang petani membajak sawah menggunakan traktor sesudah modernisasi. baik anak ibu, untuk pembelajaran hari ini di kelas 5 dan kelas 6. Tadi di kelas 5 kita sudah belajar zat campuran dan zat tunggal. Kemudian di kelas 6 kita juga sudah belajar tentang modernisasi, kemudian pengaruhnya. Kamu juga tahu dahulunya itu kita menggunakan apa sebelum yang kita gunakan saat ini. Ibu harapkan untuk pembelajaran hari ini bisa kita terapkan, bisa bermanfaat untuk kehidupan kamu sehari-hari. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Dan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diri. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.